Gede, suamiku sayang, saya akan percepat khotbah saya. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan khotbah tentang sacrificial love. Sacrificial love. Kasih yang berkorban. Seharusnya ini saya sampaikan bulan Mei. Tetapi yang bulan Juni saya sampaikan bulan Mei karena saat itu saya disuruh khotbah dan saya belum siap bahan. Akhirnya saya membawa apa yang saya sudah siapkan. Nah, saya percaya bicara tentang kasih yang berkorban itu adalah contoh yang sempurna adalah pribadi Yesus. Tapi yuk kita sama-sama belajar. Bukankah gereja ini, kalau Anda tahu gereja ini sudah benar-benar menjadi Christ Center. Hanya Kristus yang menjadi pusat dari gereja Rock Sydney, ya. Bukan lagi kami sebagai gembalanya, bukan siapapun, tetapi Yesus menjadi segala-galanya dalam gereja ini, dalam hidup kami sehari-hari. Nah, kalau tadi saya bilang tugas kami belum selesai, itu berarti saya bukan tidak rela untuk, enggak. Kalau tiba-tiba itu kan aneh gitu loh. Ya, tapi terjadi juga Air India. Berdoa tidak terjadi di Garuda, kan gitu. Nah, yuk kita baca sama-sama 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16, ya. Yuk baca, yuk sama-sama. Hanya ada satu kata kurang. Nah, saya nanti kasih tahu. Ikuti saya, hanya demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Hanya kurang Kristusnya saja. Yuk 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yakin Anda bisa menyerahkan nyawa Anda bagi saudara-saudara Anda? Coba nanya, saya coba bertanya dengan diri saya kok. Kalau mengasihi keluarga, oke lah, ibu-ibu tuh paling sayang keluarganya, benar ibu-ibu? Bukan berarti bapak enggak loh ya, maksudnya bapak itu yang cari duit, ibu-ibu yang ngayomi. Saya ini benar-benar diayomi mama saya, dan kalau papa galak, mama saya selalu bilang dia didikan Belanda. Apa hubungannya mah didikan Belanda dengan kekerasan yang papa lakukan, baik terhadap mama maupun terhadap anak-anaknya. Lanjut. Ketika kita mengalami bagaimana Kristus telah mengasihi kita, maka cara kita mengasihi pun berubah. Setuju banget ini. Ketika Anda dan saya mengalami bagaimana Kristus sangat-sangat mengasihi kita, maka cara kita mengasihi sesama, cara kita mengasihi keluarga, mengasihi sesama. Saya ulangi, bicara sesama, bicara saudara-saudara, bukan hanya anak kita, bukan hanya saudara-saudara kandung kita. Tuhan mau sampai saudara-saudara seiman, Tuhan mau sampai saudara-saudara yang belum kenal Tuhan. Haleluya, bahkan Yesus tuh suka ngasih contoh yang radikal loh, karena itu yang dia lakukan. Bahkan Yesus tuh bilang kasihlah musuhmu, loh itu hebat kan? Nah Rasul Yohanes berkata bahwa kasih dan kebencian tidak mungkin ada secara bersamaan. Ya iyalah, nggak mungkin Anda satu mengasihi satu benci, nggak ada ya. Saya percaya kalau Anda mengasihi, saya percaya benar-benar kasih. Nah kalau Anda benci, benar-benar benci kan gitu ya. Tapi saya berdoa pagi hari ini tidak ada yang benci, tidak ada yang kebencian, tidak ada yang kecewa, tidak ada yang luka. Hanya karena kasih Kristus yang sudah kita alami sama-sama. Nah, kita tidak dapat mengalami kasih Kristus dan membenci saudara-saudara kita di gereja atau komunitas kita. Tetapi jika kita bisa mengasihi saudara-saudara kita di dalam Kristus, maka kita tahu bahwa kita memiliki hubungan dengan Kristus. Ambil contohnya gini, kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita di dalam gereja, bagaimana gitu loh ya. Karena kita udah terima kasih yang luar biasa itu ya. Sehingga tadi waktu saya mengumumkan suami dari Ibu Nia meninggal, saya terharu bagaimana kami tahu banget perjalanan Ibu Nia ya. Udah berapa puluh tahun yang lalu itu, dan betapa lewat kesetiaan dia, saya percaya itu kasih Allah yang melanda hidupnya sehingga dia bisa membagikan kasih bukan hanya kepada saudara kandung termasuk Anda dan saya, bukan
bukan hanya untuk saudara-saudara di komunitas, di KM kita, itu bagus. Itu sebabnya saya encourage Anda ber-KM. Anda yang misalnya gini, aduh tante, pokoknya japri saya, urusan KM japri saya kan gitu. Saya punya datanya, saya punya informasinya, dan saya percaya Anda tidak memilih KM yang salah. Lanjut, kita tidak dapat mengalami kasih, tidak dapat mengalami kasih Kristus dan membenci saudara kita. Sudah ya, yang poin terakhir, tetapi jika kita bisa mengasihi saudara-saudara kita di dalam Kristus, maka kita tahu bahwa kita memiliki hubungan dengan Kristus. Kuncinya simpel. Waktu Anda bisa mengasihi teman-teman Anda di gereja, teman KM, kita sudah menghidupi kasih Kristus. Tapi ditambah yuk, bukan hanya di dalam komunitas gereja kita, yuk kita mengasihi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kasihan loh mereka. Kalau di India tuh mereka nggak kenal Tuhan, kasihan juga ya. Nah, kehidupan yang penuh kasih merupakan ungkapan hidup beriman. Yes. Ya, orang yang beriman, orang yang hidupnya beriman, saya percaya dia penuh kasih Allah. Ya, itu hanya merupakan ungkapan dari hidup kita hidup beriman. Lanjut, sebelum kita memahami bahwa Allah menerima kita sepenuhnya, apa yang Yesus telah lakukan bagi kita, kita tidak akan mampu menjalani hidup yang penuh kasih. Betul. Jika kita masih berpikir bahwa kita harus mendapatkan, yang merah kurang kelihatan ya. Jika kita masih berpikir bahwa kita harus mendapatkan penerimaan Allah, segala sesuatu yang kita lakukan akan dimotivasi oleh keinginan yang egois, bukan kasih. Saya ulang ya. Jadi jika Anda dan saya masih berpikir bahwa kita harus mendapatkan penerimaan dari Allah, ini salah. Kita sudah diterima, kita sudah diampuni nanti ya. Maka semua yang kita lakukan itu dimotivasi hanya oleh keinginan yang egois, keinginan kita pribadi dan bukan kasih Allah. Nah, kasih yang utama, kasih yang tertinggi adalah kasih Yesus sendiri. Yesus sangat mengasihi murid-muridnya dan kita sehingga ia rela menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Lanjut ya, salib menempatkan semua orang pada posisi yang sama. Enggak ada kaya miskin, enggak ada pendosa dan orang kudus, enggak ada. Yesus di dalam karya salibnya, dia menempatkan semua orang pada posisi yang sama. Anda ingat waktu Yesus disalib, kanan kirinya adalah penjahat. Ya, bahkan waktu Pontius Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, dia bertanya, siapa yang kamu akan bebaskan? Barabas. Barabas itu penjahat yang sangat-sangat jahat sehingga dia harus juga dihukum mati, atau Yesus? Bayangin, Yesus dibandingkan penjahat yang memang jahat banget ya dan harusnya terima hukuman mati, tapi coba Yesus dibandingkan mereka dan mereka memilih Yesus yang disalibkan. Aduh. Tetapi tujuan Allah mengizinkan Yesus Kristus anaknya yang tunggal bukan hanya datang ke dunia sampai mati di kayu salib, supaya Anda dan saya, posisi Anda dan saya di salib, di dalam salib Kristus, posisi Anda dan saya itu sama. Dia tidak bedakan Anda miskin, Anda kaya, dia tidak membedakan yang lainnya. Di posisi Anda dan saya adalah sama. Lanjut, setiap orang adalah pendosa di mata Allah. Ingat ya, Anda dan saya ini adalah orang yang berdosa. Waktu saya menyadari banyak kelemahan di dalam hidup saya, maka saya terlalu mudah untuk mengampuni orang. Bukan berarti saya setuju dengan perbuatannya. Untuk mengampuni, yes. Tetapi kita tentu tidak setuju dengan perbuatannya. Nah, setiap orang yang menaruh iman kepada Yesus adalah anak-anak Allah. Poin yang saya konklusikan adalah dengan memahami apa yang tadi saya sudah sampaikan, Anda dan saya dimampukan untuk hidup tuh nggak tanpa pamrih, hidup nggak egois lagi, tetapi hidup tanpa pamrih demi orang lain. Kita tidak lagi berpikir bahwa kita lebih baik dari orang lain, tetapi kita dimampukan untuk mengasihi orang lain apa adanya.
Bukankah pada umumnya nature manusia itu gini, saya baik kepada orang yang baik sama saya. Ya, kadang-kadang saya terus gini, iya ya, kita bela-belain datang karena yang mantu tuh adik rohani yang deket banget sama kami kan gitu. Kalau yang mantu tuh yang biasa-biasa. Ya, jadi nature-nya manusia tuh ada pilih kasihnya saudara kan gitu ya. Apalagi gini, oh saya menghargai ibu gembala, kalau ibu gembala menuruti apa yang saya mau gitu. Setuju dengan semua. Lah piye to yo kan gitu ya, bahasa Jawanya itu enak, lah piye to yo gitu loh. Mungkin kadang-kadang ada hal yang mungkin bertentangan, apalagi kalau misal ada hal-hal yang kadang-kadang saya diajak negosiasi gitu loh ya. Ini saya tidak bicara, ini dari keluarga yang saya lihat harmonis, tiba-tiba suatu hari jedar kan gitu, wih halilintar kan gitu, tiba-tiba mau cerai gitu ya. Waduh gitu ya. Aduh, kita pikir mereka harmonis banget. Makanya toh yang begitu-gitu Anda boleh nggak usah share di KM. Minimal Anda cari kami dulu. Sebelum petir halilintar menyerang. Akhirnya apapun yang mereka argue ke saya, jangan marah sama tante ya. Tante ini cuma menyampaikan firman gitu ya. Dan berusaha menghidupi firman gitu loh. Yang lebih susah dari kamu lebih banyak kok gitu loh ya. Ya sudah, terus kecewa ya, kalau kecewa hal-hal gini maafkan saya, karena saya tidak akan kompromi dengan firman Tuhan. Anda boleh buat keputusan, ini saya tidak bilang yang KDRT, yang suaminya nyeleweng-nyeleweng, enggak ya. Ini yang saya tadi bilang, saya lihat mereka rukun. Setiap kali saya ketemu saya selalu ucapkan kalimat, suami istri datang rukun gitu ya. Nggak nyangka saudara. Itu sebabnya coba pastikan kanan kiri Anda, kalau itu sebelahnya suami atau istri Anda, pastikan. Kalau ada gini loh, kadang-kadang tuh hal-hal itu numpuk sampai akhirnya, tapi menurut saya keputusan untuk bercerai itu kalau bukan karena KDRT, bukan karena perzinahan yang terus-menerus dilakukan oleh pihak suami atau pihak istri. Nah, dua hal ini mungkin kami masih ada toleransinya lah ya. Tapi kalau alasannya yang ya sudah, tersinggung, marah, pindah gereja. Lebih sedih saya saudara, sedih banget. Tapi itulah kehidupan yang kami harus hidupi waktu kami tetap berpegang kepada kebenaran. Lanjut. Hubungan kita satu sama lain tidak berdasarkan pada tuntutan, tetapi berdasarkan pemberian. Ya. Jadi hubungannya tuh berdasarkan pemberian, bukan tuntutan kan gitu. Manusia, nature-nya manusia, tadi kan saya ngaku. Saya gini, yang kan gitu, ngomong dulu ngaku dosa. Kita tuh datang capek-capek kan gitu. Ada sesuatu gitu kok. Kenapa kok enggak semua anak-anak yang nikah di Indo kita satu memang enggak diundang kan gitu ya. Nah, tapi nature ya. Tapi bertahap nature kita yang berdosa, nature kita, keadaan kita yang salah, makin hari makin berbuah roh. Ya, menghasilkan karakter ilahi. Dan itu enggak ujuk-ujuk sekonyong-konyong. Contoh, Anda minta lemah lembut, khususnya saya nih ya. Saya harus belajar lemah lembut. Nah itu enggak tiba-tiba saya jadi lemah lembut. Ada banyak peristiwa dalam kehidupan yang saya harus lalui. Sehingga harus saya bisa bicara dengan benar. Tapi juga dengan lemah lembut kan begitu. Saya enggak bisa bela diri gini, oh ya karena saya direktris dulunya baju saya direktris, enggak bisa. Karena kita sudah membuat keputusan menjadi murid Kristus, menjadi anak-anak Allah, maka kita harus berbuah roh, yaitu karakter Kristus. Apa itu buah roh? Kasih, sukacita, penguasaan diri kan. Dan 6K-nya SDP dulu, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan 6K. Kayaknya itu salah satunya kasih, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan. Apalagi dan selanjutnya ya. Nah lanjut, sama seperti Yesus menyerahkan nyawanya bagi kita, kita pun memberikan hidup kita satu sama lain kan gitu. Suatu hari ada gembala KM mengeluh sama saya, aduh
gimana tante ya gitu ya, yang ngurusin jemaat banyak gitu ya. Saya aja yang ngurusin KM cuman beberapa orang. Jujur kadang-kadang saya putus asa gitu ya. Loh jangan putus asa karena kita sedang melayani Tuhan. Dan kalau ada gembala-gembala KM-nya yang anggotanya yang males, yang penting gembala KM yang rajin. Karena gembala KM yang rajin, walaupun anggotanya malas maka akan ketularan dari kerajinan gembala KM-nya ya. Nah, sekarang kita bicara tentang Yohanes 15 ayat 13 seperti yang tadi Shirley sudah bacakan ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Wow, ini loh kasih yang luar biasa, kasih Yesus. Rika nyanyi, saya yang nangis. Tapi saya percaya Rika juga nangis. Saya percaya kita dijamah Tuhan kalau kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Shirley walaupun 3 wanita, 4 sama Melinda, mereka 4 wanita yang diurapi Tuhan ya. Sehingga kita semua boleh menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Nah itulah sacrificial love. Itulah kasih yang berkorban, yang menggambarkan kasih yang tulus, rela berkorban demi kebaikan orang lain. Seperti yang dicontohkan Yesus dalam berbagai tindakan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Saya ini cuma pesan begini loh pada jemaat yang keluarga besar Rock Sydney. Tahun ini kan sudah umur 29 ya, harusnya sudah lumayan kan, bukan hanya remaja, sudah young kan gitu. Nah pesan saya cuman gini, biarlah waktu kita melayani Tuhan, biarlah waktu kita hadir dalam gereja, kita memuji Tuhan, kita melayani Tuhan dalam PW, musik, multimedia, asyir, apalagi live streaming, sound, semua sampai jemaat. Waktu kita melayani Tuhan, biarlah fokus kita itu adalah karena kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kita tuh kayak orang yang berhutang dengan Tuhan, kita sudah orang pendosa diampuni. Sehingga kayaknya gini, apa yang saya lakukan masih belum apa-apa Tuhan. Itu sebabnya waktu saya bilang tugas kami belum selesai, itu bukan hal apa yang saya lakukan, apa itu belum apa-apa dibanding dengan apa yang kau sudah berikan atas hidup saya. Ya kan gitu, sehingga menurut saya tugas saya belum selesai, hanya mengingatkan Tuhan kan gitu. Ini loh, dia tuh tulus mengasihi kita, dia rela berkorban. Ya coba kita kadang-kadang kita mau berkorban kepada orang-orang tertentu, kita mau mengasihi, kita mau apa segalanya kepada orang-orang tertentu. Tapi yuk kita belajar dalam kehidupan sehari-hari, kita praktekkan kasih yang berkorban ini. Lanjut, kasih yang berkorban tidak terbatas hanya pada pengorbanan yang besar. Ya, nanti gini, tadi ya saya saran gitu. Sehingga gini, waktu jemaat kita semua nih, keluarga besar Rock Sydney benar-benar melayani Tuhan, datang ibadah sungguh-sungguh setia, fokusnya itu kepada Yesus. Sehingga waktu ada kesalahan yang kami buat, kami itu masih manusia. Saya, suami saya, Yosia, siapapun Anda, kami masih manusia. Sehingga kadang saja kita bisa buat kesalahan, baik itu saya sengaja maupun tidak sengaja. Saya percaya kalau saya sebagai hamba Tuhan, tentu kesalahan yang tidak saya sengaja. Ya toh? Tetapi kalau itu Anda tersiksa, sehingga Anda mudah banget mengampuni, kan gitu ya. Mudah banget, jadi nggak mudah, tetap melayani. Karena Anda melayani, Anda hadir, Anda pengen berjumpa Yesus secara pribadi. Anda datang, Anda melayani karena Anda mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengerti, sama-sama katakan amin. Kan gitu, lagi sekali saya masih belum sempurna. Dengan kalimat ini bukan berarti saya akhirnya setuju terus salah. Enggak, saya juga diproses saudara supaya akhirnya lahir buah roh. Nah 1 Yohanes 3:18, anak-anakku, keluarga besar Rock Sydney kan gitu. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Haleluya. Dalam perbuatan ya, kadang-kadang gini, aduh yang kan gitu saya. Yang tuh sayang. Jadi dulu mertua waktu
masih calon ya. Dia datang pertama kali ketemu, tapi bingung saya dengan calon mertua saya. Begitu ketemu kok saya langsung dilamar gitu loh. Kayaknya dia takut kehilangan saya, mertua, bukan suami saya. Enggak sih, dia lebih tepat. Dia pengen anak terakhirnya, anak kesayangannya segera menikah. Loh, orang ceritanya kenalan kok langsung dilamar. Nah, waktu saya manggil yang kita berdua manggil yang dikira mertua saya, calon mertua saat itu. Dikira nama saya itu Yang, bukan nama saya Lydia. Dipanggilnya Noni. Nah, yuk marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Makanya saya kalau diajak reuni, Tuhan kasih kesempatan sih gara-gara adik Rani kami mantu, sehingga saya bisa ikut reuni emas. Nah, itu ada kisah tersendiri yang saya tidak pernah lupakan. Kasih yang berkorban adalah kasih yang rela memberikan sesuatu yang berharga, bahkan mengorbankan kenyamanan, kepentingan, kebahagiaan pribadi demi kebaikan orang lain. Ini adalah bentuk kasih yang tidak egois dan didasari oleh keinginan yang tulus untuk melihat orang lain diberkati dan dipenuhi kebutuhannya. Suatu hari saya ditegur oleh orang tua rohani kami. Lydia, kamu itu ikut-ikut reuni nanti CLBK. Uts, saya nggak pernah CLBK Pak. Mikir aja kagak. CLBK tau ya, cinta lama bersemi kembali atau cinta lama apa Om? Om lebih pinter bikin. Saya nggak pernah mikir CLBK Pak, kan gitu dengan polos saya. Mikir CLBK, enggak, dan CLBK. Kalau saya ikut reuni satu tujuan saya jadi berkat, kan gitu. Yang luar biasanya, karena harusnya 2 malam 3 hari, saya itu cuma ikut 1 malam 2 hari. Ya kasihanlah Pak Samuel sendirian di hotel kan gitu. Ya walaupun dia banyak sih yang nemenin dia, yang ngajakin dia makan sehingga dia bebas makan kan gitu. Nggak ada saya, dia malah makan babi guling yang enak-enak kan gitu, nggak apa-apa sih. Itu kelebihannya dia ditinggal sendirian. Nah anyway, saya cuma semalam. Yang luar biasanya malam pertama saya disuruh speed, khotbah nih gitu. Speed lead untuk kamu khusus aku kasih 10-15 menit. Oh oke, thank you. Yang lainnya tak kasih 5-10, kamu tak kasih 10-15. Oh oke. Saya lagi mikir saya mau sharing apa gitu ya. Sementara di bus, itu dari Sydney ke Indonesia tuh memang kepala lumayan bergolak lah ya, migrannya panas saudara. Apalagi waktu saya naik bus, saya duduk paling depan sebelah supirnya bilang, Bu AC kalau mau rasa di belakang, di sebelah saya masih panas Bu. Dipindahin lagi saya ke mobil yang ada mobil satu yang khusus kalau ada mungkin yang sakit apa-apa pindah. Saya dipindahin ke mobil yang khusus itu, pindah masuk mobil khusus itu, ya ada AC, enggak. AC-nya cuman angin, aduh mending saya balik ke bus. Balikin lagi ke bus, lama-lama saya pikir saya daripada terus menderita, udah minum obat migrain. Waktu berangkat enggak, waktu dari bangun pagi enggak, tapi waktu dalam perjalanan mungkin saya terlalu, kalau gitu ya, orang tuh kalau digubuk-gubuk apa sih, cepet gitu, jadi akhirnya diengten ya. Nah sampai di bus itu kambuh dia migrainnya. Anyway, saya dibantu teman-teman ya, saya bawa obat, dibantu kasih koyok dan sebagainya. Anyway, yang menyembuhkan saya Pak, nyanyi saudara kan gitu. Pas speakernya di sebelah saya, cocok dah gitu. Daripada wow rame di belakangnya, bikin saya tambah pusing teman-teman. Daripada yuk kita nyanyi yuk, ayo kan gitu. Akhirnya saya nyanyi. Kasih pasti lemah lembut. Waduh, selesai dia langsung, Lid minta dong kata-katain minta. Itu yang minta bukan orang Katolik atau orang Kristen. Yang minta itu orang teman-teman saya dari seberang sana. Dia bilang, terus dia langsung, kami berhenti di Goa Lawah, saudara. Mau menuju Candi Resort di Karangasem, berhentinya di Candi di Goa Lawah hanya untuk makan. Lagi-lagi makan siangnya apa? Wardani. Jadi hari saya ke Denpasar kemarin 3 kali makan Wardani. 1 makan siang begitu mendarat, 2 bawa ke hotel, 3 pergi waktu lunch bersama teman-teman. Nah tujuan saya kalau reuni itu, dan kali ini reuni emas. Saya pikir kok reuni emas ya. Oh, waktu saya SMA kelas 1, puji Tuhan loh. 15 tahun sudah SMA kelas 1, puji Tuhan kan gitu ya. Ya puji Tuhan, karena rajin saja.
dan sekolahnya mungkin awal, sehingga 50 tahun kemudian, umur saya 65, bulan Mei, mereka mengadakan reuni. Mas, saya enggak janji loh saudara, tapi ada aja cara Tuhan membuat saya ketemu dengan teman-teman. Karena saya punya tujuan satu, bukan CLBK, tidak ada sama sekali. Boro-boro kan gitu. Satu saja sudah cukup, lebih dari cukup Tuhan, gak usah mikir yang lain kan gitu. Ya jadi tujuan saya kalau itu adalah membagi berkat. Saya ditaruh sekamar sama teman saya yang dari tempat lain, sehingga kita banyak cerita, banyak sharing apa yang Tuhan kerjakan. Dan dia mulai membandingkan. Saya bilang jangan dibandingkan. Sampai suatu hari dia bilang, Lid, kayaknya kamu paling cantik di antara ibu-ibu pendeta. Saya tidak pernah merasa diri cantik. Itu sebabnya saya tidak pernah membuat pembanding. Gitu. Itu hati yang murni, tidak ada kebanggaan sedikit pun. Kalau cantik itu hanya inside out, ya, dari dalam keluar. Itu saja yang saya sedang usahakan supaya innernya indah dan menghasilkan muka wajah yang bersinar, memancarkan kemuliaan Tuhan. Lanjut. Nah, kasih yang berkorban bersifat universal. Haleluya, Efesus 3:18. Aku berdoa, ini Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Ini udah didetail loh sama Paulus ya. Aku berdoa, kami berdoa, saya berdoa pagi hari ini supaya kita semua, supaya keluarga besar Rock Sydney dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Kasih yang berkorban adalah prinsip yang relevan di semua zaman, dari dulu sampai sekarang dan sampai selamanya. Bahkan kasih yang sempurna itu, kasih yang berkorban itu diwariskan kepada generasi berikutnya. Warisan kasih yang berkorban, warisan iman, itu yang kita berikan kepada generasi berikutnya. Dan Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu, sama-sama yuk, kalau ayat kita sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Lanjut ya. Pentingnya kasih yang berkorban. Yang pertama ya, prakteknya itu di kalangan keluarga besar kita sendiri. Prakteknya itu di komunitas sel kita ya. Nah, kalau kita udah biasa mempraktikkan apa yang Tuhan ajarkan, kasih yang rela berkorban, maka kita bisa share kepada teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan gitu loh. Nah, waktu saya harus menyanyi di bus, mereka itu cuman kalau kasih pasti lama. Pokoknya kalau kata Tuhan mereka bisa menerima. Jangan ada kata-kata Yesus kan begitu. Jadi ajarilah kami ini saling itu mereka suka banget karena tidak ada kata Yesus di situ. Sampai suatu saat saya kehilangan, apalagi Tuhan saya mau nyanyi. Saya ajak nyanyi lagu sekolah minggu. Lagunya apa? Kingkong badannya besar, banyak pendek, lebih aneh binatang bebeknya panjang, kakinya pendek. Udah ya, rame. Diajar nyanyi lagu King Kong, seneng sama. Habis haleluya. Nah langsung, lihat dari King Kong bebek apa hubungannya dengan haleluya gitu. Karena kalau saya nyanyi haleluya sudah konotasinya Kristen banget gitu loh. Jadi dengar Tuhan Maha Kuasa. Jadi saya itu mengucapkan haleluya karena Tuhan Maha Kuasa. Loh, pendeta dilawan. Ya punya aja jawabannya. Enggak sih, saya tahu itu hikmat Tuhan sih. Habis diprotes waktu nyanyi haleluya gitu ya. Aduh lucu-lucu kok memang mereka itu. Itu senangnya, bukan karena yang lain. Kasih yang berkorban mencerminkan karakter Allah. Haleluya.
Ketika kita mengasihi dengan berkorban, kita mencerminkan karakter Allah. Dampaknya adalah menguatkan relasi atau hubungan keluarga, persahabatan, komunitas menjadi lebih kuat dan tulus ketika dilandasi kasih yang berkorban. Ini masih banyak membahas komunitas keluarga dalam Tuhan ya, persahabatan. Tapi sahabat itu saya percaya bukan hanya anak Tuhan. Saya punya sahabat yang saya cerita Anda ketawain karena saya itu kalau bisa, maka saya itu orang yang sangat murah hati, maka saya geser jawaban saya ke teman sebangku saya. Sampai hari ini kami masih bersahabat. Nah kemarin waktu ke Denpasar dia nggak bisa ikut retreat, dia telepon saya 1,5 jam. Tapi waktu dia cerita dia sakit bla bla bla, dan akhirnya suami saya menawarkan mau nggak didoain, dan saya tawarkan mau nggak suamiku doain, mau. Dan tentunya doa kita adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia mau terima, dia nggak mau terima, yang penting kita tanya mau nggak didoain. Dia tahu kami pendeta, pasti doanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, sudah ya, keluarga persahabatan. Ini. Bahkan teman-teman saya ini yang saya nggak tahu bisa dipraktekkan di sini apa enggak. Mereka yang pengusaha, yang punya anak buah banyak, maka sebelum tokonya buka, sebelum apapun mereka ajak semua karyawannya berdoa, tentu berdoa dalam nama Yesus. Indah, contoh yang indah. Nah, kasih yang berkorban menginspirasi, memberikan inspirasi perubahan positif, mendorong empati dan membangun kepedulian sosial. Haleluya. Ini saya turbo loh saudara. Karena sudah di warning tadi. Ciri-ciri kasih yang berkorban. Ciri-ciri kasih yang berkorban. Memberi tanpa pamrih. Aduh, saya bersyukur jemaat saya enggak ada orang yang kaya raya gitu ya. Ya senang sih punya jemaat yang kaya raya kan gitu ya. Tapi biasanya mereka memberi dengan pamrih. Jadi kalau saya diberi sesuatu oleh orang kaya, saya mikir ini pakai pamrih enggak ya kan? Mikir bukan hanya logika yang jalan, tapi doa sungguh-sungguh, Tuhan ini benar-benar dari Engkau, dia memberi kami tulus, apa ada pamrihnya? Kalau ada pamrih dijauhkan Tuhan gitu ya. Yang seperti dijauhkan dari kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi hamba Tuhan yang bisa dibayar dengan uang. Kita tidak mau jadi hamba Tuhan yang bisa dibeli dengan barang. Tapi bila kita bisa memberi tanpa pamrih, biasanya yang memberi pakai pamrih itu orang-orang yang super kaya kan gitu. Tapi saya juga harus netral. Ada banyak orang-orang yang super kaya yang hari ini dijamah hatinya. Dia pakai keuangannya untuk menolong banyak orang, bahkan bahkan kalau mau bicara dermawan, sosial, itu orang-orang yang belum kenal Tuhan lebih sosial. Kadang, tapi sosialnya keliru, tinggal diluruskan sedikit lagi. Kalau dia terima Yesus, wow kan gitu ya. Nah, kasih yang berkorban tidak mencari imbalan, apalagi pengakuan. Kan gitu. Nggak perlu pengakuan, nggak perlu imbalan. Kasih dengan rela, memberi dengan sukacita, berkorban dengan sukacita tanpa minta pengakuan. Kadang-kadang kita memberi, minta ini loh, ini kan contoh ya soal. Supaya kamu tahu papa bisa punya membantu kamu kan gitu. Minta pengakuan papanya masih kaya raya kan gitu ya. Mamanya masih kaya raya kan gitu. Enggak ya, biarlah kasih yang berkorban tidak mencari imbalan atau pengakuan. Memberi demi kebaikan orang lain meskipun itu menyulitkan diri Anda sendiri. Haleluya, betul sih. Menempatkan kebutuhan dan kepentingan orang lain di atas kebutuhan pribadi. Ini sekarang tak kasih contoh sehari-hari. Ini pasti Anda bilang, yes kan gitu. Orang tua yang bekerja keras, itu demi pendidikan anak-anak mereka. Sampai bersedia menderita, rela menanggung kesulitan, penderitaan atau kehilangan harta uang demi anak-anaknya. Saya melihat banyak orang tua sudah lakukan hal ini. Orang tuanya di Jakarta, tujuan jualannya apa? Kue Tio Medan gitu ya. Anaknya bisa kuliah sampai lulus di sini, bahkan dapat PR lagi. Haleluya. Oh, ini sudah jam 11.36 apa belum, masih 11.30 menit. 11 menit 30 detik. Jadi kalau orang tua sudah nggak heran ya ini ya.
Ya, Anda yang sekolah di sini kadang orang tua cuma kasih Anda tiket, bahkan mungkin enggak tante, aku biasa semua sendiri. Hebat, 2 jempol bagi Anda yang bisa semuanya sendiri. Tapi walaupun Anda bisa semuanya sendiri, saya minta dengan sungguh-sungguh karena Anda sudah mengenal Yesus. Anda sudah menerima kasih yang tanpa batas, kasih yang berkorban. Hormati, tetap hormati orang tuamu. Walaupun dia mungkin tidak punya andil dalam sekolah Anda. Mungkin mereka juga dalam keluarga yang mungkin orang tua Anda tidak bisa jadi contoh bagi Anda. Orang tua Anda ribut mulu kan gitu, tidak jadi contoh. Maka anaknya tidak kerasan, maka dari Indonesia terbang ke Australia. Tidak ketemu dengan kami kan begitu ya. Tapi saya minta sungguh-sungguh, karena Anda sudah menerima kasih yang berkorban. Hormati, taati orang tuamu ya. Setuju? Yang setuju sama-sama katakan amin. Karena ada loh saya ketemu anak-anak yang berusaha semuanya sendiri. Saya bangga, saya kagum, tapi saya selalu ingatkan. Jangan lupa, kalau Anda diberkati, tidak lepas dari orang tuamu yang berkorban. Kalau hari ini suami saya dan saya diberkati, tidak lepas dari pengorbanan papa mama saya. Pengorbanan papi mami saya dari pihak suami ya, papa mama kandung, papa mama mertua sudah seperti orang tua sendiri. Bahkan yang meninggal, mami saya lebih dulu meninggal. Sehingga saya bisa mengasihi mami mertua dengan apa adanya. Dan saya benar-benar bisa memperlakukan dia seperti mama saya. Ya, kan begitu. Ya, itu contoh orang tua. Lanjut sekarang contoh yang tertinggi. Contoh tertinggi nggak lepas, pasti itu Yesus kan gitu. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Menembus dosa Anda dan saya. Saya ulangi, Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, untuk menghidupi kasih yang berkorban dibutuhkan kesadaran. Yes. Dibutuhkan komitmen. Yes. Dibutuhkan kekuatan dari Tuhan. Yap, betul. Betul. Dibutuhkan lagi sekali kesadaran, komitmen, dan kekuatan dari Tuhan. Kita mungkin merasa terbatas, tetapi dengan iman dan doa, Tuhan memberi kita kekuatan untuk mengasihi orang dengan cara yang lebih tulus. Yang lebih tulus. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah praktisnya ya. Langkah-langkah praktis yang membantu kita menunjukkan kasih yang berkorban dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari hal-hal kecil. Kadang-kadang kita mau, enggak, mulai dari hal-hal kecil. Kasih yang berkorban tidak selalu tentang tindakan yang besar. Perhatikan, mulai dari hal-hal kecil ya. Apa yang Anda bisa lakukan, do it. Lakukan, just do it kata Nike. Tapi kata Ibu Gembala, lakukan dari hal-hal yang kecil. Terkadang kita berpikir bahwa kasih yang berkorban harus berupa tindakan yang besar yang mengubah hidup seseorang. Yang mengubah hidup orang bukan Anda, bukan saya. Kami tugasnya menabur kasih Kristus, kami menabur kasih yang berkorban, kami menabur iman, kami menabur doa dalam nama Yesus. Tapi yang membuat orang itu menerima Yesus, yang membuat orang itu berubah hidupnya adalah karya sepenuhnya karya Roh Kudus. Ya, sehingga Paulus pernah berkata, ada yang menanam, ada yang menyiram, tapi yang menumbuhkan adalah kuasa Roh Kudus kan gitu ya. Nah, bukan kita yang mengubah. Sehingga suami atau istri kalau mencoba merubah suami atau istrinya ribut aja. Jadi sekarang saya membuat keputusan apapun terserah. Saya sudah memberi sebuah pandangan. Istri hanya memberikan sebuah pandangan, sebuah saran, keputusan di pihak suami. Kalau dia buat keputusan salah, istri ikut salah. Loh ya. Sering kali kasih sejati terlihat dalam tindakan atau perbuatan kecil yang kita lakukan setiap hari. Sering kali kasih sejati terlihat dalam tindakan atau perbuatan kecil yang kita lakukan setiap hari. Nah, Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ayat itu, ayat yang tadi setiap perkara kecil kita akan dipercaya perkara besar. Ayat ini mengingatkan bahwa kesetiaan dan kasih dimulai dari
hal-hal yang kecil yang kita lakukan. Nah, kalau di rumah mulailah dengan langkah-langkah sederhana. Membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Kan gitu ya. Aduh, kita apalagi yang hidup di luar negeri. Membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Yang kedua, mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika seseorang bercerita tentang kesulitannya. Poin 2 ini saya tambahin ya, saya cerita. Kadang-kadang kalau saya curhat sama suami saya, ini ngomong jujur bukan menjelekkan suami saya, tapi Anda bisa menjadi sebuah pelajaran, pengalaman gini. Saya suatu hari saya nangis, saya bilang gini, karena saya sering curhat sama suami saya, yang saya dapat adalah saya diomelin saudara. Terus saya jadinya mau curhat, tambah diomelin sakitnya 2 kali saudara. Jadi sampai terus-terusan dia gitu, sampai saya bilang, sayangku jujur ya, kenapa ya kalau saya curhat kok kamu selalu marahin gitu loh. Lebih baik kalau gitu saya curhat sama orang lain. Nah kan gitu, bukan ngancam, tapi maksudnya saya coba mengingatkan. Tapi mungkin dia tuh tukang memang nasihati, tapi dia lupa bahwa kadang-kadang kita tuh bermasalah dan kita cuma pengen orang yang mendengar kita. Nggak harus kita tuh dikuliahin, dimarahin, diomelin, gini gitu, harusnya gini gitu. Sebetulnya ya sudah tahu yang kamu omelin kan gitu. Cuman perlu telinga. Hai suami-suami, siapkan telinga Anda untuk mendengar curhat istrimu. Hai istri-istri, pakai telingamu untuk mendengar keluhan istrimu. Kadang-kadang saya ingetin dia loh, yang dulu-dulu lah tak ingetin. Yang kamu dulu gini, aku gini loh yang. Ya, mencoba mengingatkan kebaikan saya. Tidak ada bahasa lain kan gitu. Oke, dengerin sungguh-sungguh. Saya tuh kalau konseling orang saya dengerin gitu, makanya kok bisa sih berlama-lama? Ya karena dia dari nangis, ngomong, nangis, ngomong, nangis, ngomong itu kan lama gitu loh. Memang saya cuma dengerin gini, kadang aduh Tuhan Yesus, dan akhirnya saya tetap dalam doa ya. Ya mendengarkan dengan sungguh-sungguh kan enggak, ini gampang menurut saya. Ya. Yang terakhir, memberikan dorongan semangat kepada teman yang sedang berjuang. Teman saudara yang sedang berjuang. Oke, poin 2, ini saya mengulangi tapi lebih jelas. Poin 2 adalah memberi tanpa pamrih. Kasih yang berkorban tidak cari keuntungan pribadi atau balasan. Memberi adalah salah satu ekspresi kasih yang nyata dan Alkitab mengajarkan kita untuk memberi dengan hati yang tulus dan tanpa mengharapkan imbalan. Matius 6 ayat 3 dan 4. Tetapi, baca yuk sama-sama yuk, 1, 2, 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui dengan tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini loh konsep memberi. Haleluya. Saya bersyukur loh dengan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Kadang-kadang ya itu ikut nangis gitu loh ya. Berdoa yang ketiga dalam hal sederhana ya. Yang ketiga, yuk dalam melakukan mungkin kita kadang-kadang gagal ya. Kalau gagal tadi orang benar boleh jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Kita bangun lagi, kita perbaiki, firman Tuhan yang memperbaikinya. Dan kita tak mau taat melakukan firman. Berdoa mohon kekuatan Tuhan. Mengasihi dengan cara berkorban tidak selalu mudah. Ngerti banget. Memerlukan kekuatan dari Tuhan. Kita semua menghadapi tantangan dan kesulitan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Saya tahu Anda punya pergumulan yang berbeda dengan apa yang kami hadapi. Tapi kami semua mengalami tadi yang Rika bilang, mengalami sesuatu yang gak tentu, uncertainty. Suatu keadaan yang gak tahu gimana ke depannya. Kadang-kadang kalau saya nangis soal gereja ini, apalagi pengen punya gedung di city, itu tadi. Aduh Tuhan, kadang otak dipikir, logika jalan, tapi ya doa. Tapi kami ya gak mau utang bank kan gitu. Disuruh hutang bank nanti kita khotbahnya duit. Anda akan bosen loh sama kami. Udah dengernya duit. Lebih baik jangan punya hutang bank saudara. Untuk gereja ya, untuk bisnis gak apa-apa. Asal jangan lupa, jangan salah perhitungan aja. Nah,
Terkadang kita mengasihi dengan tulus bisa terasa sangat sulit. Oleh karena itu kita perlu kekuatan dari Tuhan. Nah, saya ambil ayat ini aja ya, Filipi 4 ayat 13. Kayaknya, habis ini sudah selesai Om. Oke, Filipi 4 ayat 13. Sudah? Baca sama-sama, 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa ya. Dia selalu memberikan jalan pada saat kita tidak punya jalan. Pada saat kita tidak punya kata-kata lagi. Hanya Tuhan dan firman Tuhan, doa yang menjawabnya. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk dapat mengasihi dengan cara yang Tuhan kehendaki. Kasih yang berkorban bukanlah kasih yang mudah. Namun melalui kuasa Roh Kudus kita diberi kemampuan untuk mengasihi seperti Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia dan dengan hidup menunjukkan kasih yang berkorban. Saya undang tim PW semua naik dan kita baca konklusinya bersama-sama. Yuk, Melinda dan tim. Konklusinya kita baca sama-sama ya. Sama-sama kita baca. Udah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk menghidupi kasih yang berkorban, kita perlu memiliki hati yang terbuka dan rela dipimpin kuasa Roh Kudus. Kita mungkin merasa terbatas, tetapi dengan iman dan doa, kuasa Roh Kudus akan memberi kekuatan untuk kita mengasihi dengan tulus. Hamba sudah berhenti menyampaikan apa yang kau mau hamba sampaikan Tuhan. Hamba hanya berdoa. Pertama firman ini untuk hamba lebih dahulu. Terus bentuk hamba Tuhan. Karena akhir dari semua kehidupan kami semuanya. Engkau hanya mencari orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Engkau mencari orang-orang yang setia. Sehingga engkau berkata, hai hambaku yang setia dan berkenan. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kami tidak perlu pengakuan dari manusia dalam kami memberi Tuhan. Kami tidak mencari pamrih dari manusia. Tapi biarlah kami juga tidak egois dalam kami memberi. Tidak pilih kasih Tuhan. Seperti Engkau memandang kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami seperti Engkau Tuhan. Dalam hidup kami, dalam perjalanan, dalam keluarga, dalam masyarakat dan bisnis, dalam sekolah. Ajar kami memiliki kasih yang rela berkorban. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar firman ini akan dimeteraikan oleh tubuh dan darah-Mu. Biarlah benar-benar menjadi kekuatan untuk kami mau berubah Tuhan. Kami mau berubah ke arah Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Saya undang yang bertugas bersama Kudus.